Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Rasul itu merasakan penderitaan kalian. Rasul itu sangat menginginkan kalian semua beriman dan selamat. Rasul itu pemaaf dan penyayang kepada kalian semua. Surat Taubah ayat 128 menggambarkan tentang kepribadian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih penghargaan kepada segenap Pak Ketua Haji Rahman dan seluruh pengurus Masjid Insanun Kamil, juga para tokoh alim ulama cerdik cendekia, tokoh masyarakat, ada Pak RT segala macam tadi, Bapak Ibu sekalian, adik-adik rahimakumullah. Baik, kita cara pengajian ini cara pengajian ini mesti ada kontrak di awal dulu. Bahasa Al-Qur'annya Rabbis rohli sodri, supaya lapang, karena kita harus tidur antara 6 sampai 8 jam supaya sehat. Maka kita maksimal tidur jam 10 maksimal. Kamu balik dekat sinilah 10 menit. Jadi kira-kira kita selesai jam 10 kurang 10. Itu kalau nak nuruti kamu. Nuruti aku balik ujung Jakabaring. Nah, itu dari sini 40 menit. Jadi kira-kira akor baik, kira-kira kita sampai jam 9. Nah, itu dulu. Ini perlu disampaikan, bukan apa-apa. Oke. Yang kedua, ini supaya tidak simpang siur, sebenarnya peringatan Maulid ini seperti apa? Kalau kamu tanya hukumnya, tidak katik hukumnya. Tapi sekarang kita lihat secara ilmiah, ini masuk tidak? Bab ibadah masuk, asalkan ada dua hal ini. Satu, bergembira dengan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu. Ini dalilnya banyak. Setiap orang kelahiran bayi atau cucung pasti gembira. Maka yang lahir ini adalah seorang Rasul. Tentu kita ikut gembira. Yang kedua, Rasul menyebutkan aku puasa di hari kelahiranku. Saking gembiranya beliau berpuasa di hari kelahirannya. Hari Senin beliau berpuasa karena itu adalah hari kelahirannya. Artinya beliau ingat tentang hari kelahirannya, gembira. Yang ketiga, Abu Lahab, paman beliau, itu orang kafir, mati dalam keadaan kafir. Tapi kata beliau, setiap hari Senin siksaan Abu Lahab diringankan oleh Allah karena dia bergembira pada waktu beliau lahir. Nah, ini bahasa Palembangnya, waya-waya wong kafir seneng Nabi Muhammad lahir, itu siksanya diringankan. Yang hadir ini iman atau kafir? Iman. Kita seneng sama kelahiran Nabi berarti lebih dari sekedar Abu Lahab. Paham? Jadi syarat pertama kita ngumpul ini gembira, itu dulu. Kalau masih ada yang sedih, makanlah dulu. Ini sedianan. Karena untuk gembira itu dibutuhkan otak beraktivitas. Otak beraktivitas rumusnya dua. Harus ada oksigen, ada gula. Jadi oksigen sudah ada, tapi gula belum ada, merengut kamu masih. Tapi kalau oksigen ada, gula ada, kamu makan, nah itulah. Gula adalah makanan. Oke.
Jadi memang itu rumus. Kamu nyingok tadi, aku lah minum-minum terus ini dalam rangka supaya senang gitu ya. Oke. Jadi rumus kita malam ini senang. Yang kedua, ini hanya momentum. Momentum itu waktu, baik. Kebetulan, baik, tepat waktunya kita untuk taklim. Jadi setiap majelis seperti ini harus ada taklim. Jadi kalau tidak katik taklimnya, tidak katik yang ceramah ini, maka maulid ini tanda kutip hanya sia-sia. Tapi setiap maulid di mana-mana selalu ada ceramah, dan itulah yang tepat. Maka itu saja kira dalilnya. Kalau ada lagi yang ngomongkan bid'ah segala macam, tidak usah nak diladeni, gitu. Kemudian dalil di Al-Quran disebutkan, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau kamu hadir di majelis, kamu akan dikatakan lapang-lapanglah kamu duduk, nyaman-nyamanlah duduk. Kenapa? Supaya kage urusannya lancar, komunikasi lancar. Jadi urutannya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kira-kira itu. Nah, sudah sampai sana, sudah kita persiapkan, kita masuk pada bab Maulid Nabi. Baik. Rasulullah Muhammad SAW ya, itu kalau berdasarkan hitungan Masehi itu lahirnya kira-kira tahun 571. Tahun itu masuk abad ke-6. Saya mau cerita ringkas. Abad ke-6 itu dunia mak mano? Sekarang abad ke-21 sekarang ini. Abad ke-6 berarti 15 abad yang lalu. Itu dunia macam mana? Coba lihat, perhatikan. Ini misalnya tempat duduk saya ini Mekah. Ini tempat duduk saya di Mekah. Maka ke sebelah timur dari Mekah itu namanya Yaman, negeri Yaman. Yaman itu dikuasai oleh Habsah, sekarang Ethiopia. Ethiopia itu berada di sebelah selatan Yaman. Nyebrang selat dikit karena dia masuk Afrika, Yaman masuk Asia. Nyebrang selat dikit, maka itu adalah Habsah. Agama mereka adalah Kristen, Nasrani. Saat itu ya. Ini abad ke-6. Oke. Kemudian di sebelah timur lagi dari Yaman, agak jauh dikit sana, India. Ada beberapa kerajaan kecil, agamanya Hindu, sistem masyarakatnya kasta. Oke. Sebelah timur dari India, ke timur lagi ada negeri yang berpusat di Palembang, namanya Sriwijaya. Saat itu sudah ini. Jadi tolong dibayangkan ini. Dia punya taman di Bukit Siguntang. Dia punya kerajaan di depan Masjid Agung itu ada tempat dulu ada bukti di situ tapaan untuk kerajaannya. Termasuk di daerah dekat Kuto itu. Kemudian ada tempat universitas dan penyembahannya ada di Muaro Jambi. Itu luasnya 12 kali 12 km. Ya, kalau yang pernah ke sana, yang Candi Muaro itulah kumpulan dari tempat mereka ibadah sekaligus tempat untuk perkumpulan para ilmuwan. Ya, maka sekarang setiap tahun di internasional ini ada memperingati napak tilas kerajaan Sriwijaya, diseminarkan, tapi seminarnya banyak di Eropa atau Amerika. Kita dewek malah tidak menghargai itu karena peninggalannya luar biasa. Itu abad ke-6. Bayangkan itu ke sana ya, oke. Sriwijaya agamanya Buddha. Ya. Kemudian kemajuannya luar biasa. Kemajuannya luar biasa. Salah satunya tahun 800-an ketika dinasti Sailendra, mereka membangun tempat yang begitu megah, bagus, hebat di daerah Jawa, daerah Magelang. Namanya Candi Borobudur. Itu yang bangun dari sini. Jadi kalau kamu ke sana, kamu jingok Candi Borobudur itu ada gambar kapal jukung, ada pempek. Nah, ini sedianan. Saya ngomong pempek tidak sembarangan. Karena ini tulisan ini ada jejak zaman Sriwijaya. Dulu makanan pokok di sini adalah tanahnya rawa, makanan pokoknya adalah sagu. Tanaman sagu dulu masih ada di Bukit Siguntang. Ya, padi tidak katik, sagu. Padi itu kan baru-baru saja. Nah, dari sagu itulah maka dibikin jadi pempek. Itu asli. Dia udah dari dulu itu. Itu sejarah besarnya, itu abad ke-6 itu.
Jadi andaikan dulu kita mungkin ketemu sama Rasulullah, mungkin kita ke Mekah bawa pempek. Kira-kira bayang. Oke, itu ke timur. Sekarang ke barat. Sebelah barat dari kota Mekah adalah Yasrib. Yasrib kelak menjadi nama Madinah. Sebelah barat dari Yasrib lagi namanya Khaybar. Di situ orang Yahudi banyak tinggal di situ. Di Yasrib tadi juga orang Yahudi banyak. Ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan sebagainya. Kemudian sebelah baratnya lagi adalah negeri yang namanya Syam. Syam itu kalau sekarang adalah Lebanon, Syria, Yordania, Palestina. Ada 4 negara itu yang sekarang sedang bergejolak di seluruh negeri itu. Negeri Syam, dulunya Syam. Itu yang menguasai kerajaan Ghassan waktu itu. Kerajaan Ghassan. Kerajaan Ghassan ini agamanya juga Nasrani. Oke, sudah, ini sudah terbayang ya. Kemudian dari sebelah barat agak sedikit ke selatan ada Mesir. Mesir punya kerajaan juga, namanya Koptik. Salah satu putri dari Koptik ada dipersembahkan kepada Rasul, dijadikan oleh Rasul istri, namanya Maria. Belakangnya karena berasal dari Koptik, dari Mesir, maka disebut Maria Kiptiyah. Sama Rasul punya anak sikok, namanya Ibrahim. Tapi Ibrahim tidak lama hidup, sekitar 1 tahun, belum 2 tahun wafat. Ya, itu kisahnya. Itu sebelah sana ya. Dari barat agak ke selatan. Oke. Kemudian ke arah barat lagi, agak naik ke utara, itu adalah Turki, Yunani, Italia segala macam sekarang. Itu adalah Romawi. Pusatnya di Konstantinopel. Agamanya juga Nasrani. Oke. Ke sana lagi Eropa Barat, Eropa Timur segala macam, itu negeri-negeri orang kubu. Jadi orang kubu betul, tidak tahu apa-apa, tidak ada kebudayaan di sana. Yang kalau Bapak Ibu pernah dengar ada budaya Viking segala macam, itu bukan budaya, itu orang-orang kubu saja. Jadi kamu jangan bangga-bangga dengan wong Eropa. Wong Eropa tuh tahu sikat gigi baru setelah Tariq bin Ziyad menaklukkan Spanyol. Tariq bin Ziyad menaklukkan Spanyol, itu baru mereka kenal dengan sikat gigi. Jadi kamu jangan gaya-gaya sikat gigi itu dikira dari mana. Orang Perancis tahu parfum dari kita juga. Rasul bersabda kalau kamu ke masjid harus pakai wangi-wangi. Wong Eropa baru kenal parfum itu ketika orang Islam sudah merambah ke Eropa. Orang Eropa baru punya dokter itu sekitar tahun 1100. Tahun 1100 baru punya dokter. Sebelum itu tidak ada dokter. Saat itu tahun 1100 kota-kota di tempat kaum muslimin seperti Baghdad sudah punya lebih dari 1000 dokter. Jadi kira-kira perbandingannya mana kira-kira? Jauh nian. Maka saya cerita ini bukan apa-apa, supaya terbayang selama ini kita cerita maulid itu kamu tidak terbayang betapa membanggakannya Islam, betapa membanggakannya termasuk kita, bangsa kita ini, terutama apalagi tadi aku sebut kamu Sriwijaya, kamu ada di sini, betapa bangganya kita sekarang kita berubah ke sini. Karena ada nanti dalam kisahnya ketika Rasul sudah wafat dan saat itu zaman khalifah, Raja Sriwijaya mengirim surat ke sana. Jadi kemungkinan besar Islamnya orang-orang Sriwijaya ini memang didatangi oleh minimal adalah tabi'in, anak dari sahabat yang datang ke sini. Jadi bukan seperti cerita-cerita Islam di Indonesia dari Gujarat segala macam, bukan. Tapi memang dari situ Raja Sriwijaya ada bukti mengirimkan surat kepada khalifah, entah khalifah Umayyah atau Abbasiyah waktu itu, tapi pasti zaman khalifah. Ya, itu ke arah sana sudah selesai. Kemudian ke arah utara. Ke arah utara ada negeri yang namanya Persia. Kalau sekarang pusatnya di Iran. Dulu Irak masuk situ juga. Persia itu negeri besar. Teknologinya maju, menyembah api, agamanya Majusi. Kemudian dari Persia ke arah sebelah timur lagi sana, dari utara terus ke timur situ, itu daerah namanya Cina. Cina agamanya Buddha. Buddha dalam bahasa kita artinya patung. Jadi Buddha itu artinya patung.
Ya, maka penyembahannya juga seperti itu. Agak sedikit berbeda antara Buddha di Cina dengan Buddha di Sriwijaya. Di Sriwijaya lebih ilmiah. Jadi kita ini memang lebih ilmiah, lebih toleran, lebih bagus untuk konteks itu. Sama dengan Hindu misalnya. Hindu di Bali itu tidak ada kasta, tapi Hindu di India ada kasta. Nah itu kira-kira kalau nak dipelajari kira-kira itu. Ya, baik. Nah itulah kisah pada abad ke-6. Simpulannya. Oh ya, satu lagi belum. Orang-orang Bani Israel, keturunan Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya, keturunan Nabi Yakub ini namanya Bani Israel. Bani Israel itu adalah nabinya Nabi Musa, berarti dia bawa Taurat. Nabinya Nabi Isa berarti bawa Injil. Jadi Yahudi dan Nasrani semua disebut Bani Israel. Waktu itu mereka tinggalnya abad ke-6 diaspora. Diaspora itu artinya tidak menetap di satu negeri, tapi menyebar di banyak negeri. Mereka paling banyak di Syam tadi, kemudian ada di Khaybar, ada di Yasrib, ada di Persia sebelah sini, dan sebagian kecil ada di Mesir. Ya, kira-kira seperti itu. Itu orang Yahudi. Dan sedikit yang ada pergi ke Mekah ada sekali waktu, tapi itu hanya perdagangan. Tapi kalau tinggal di Yasrib, itu orang-orang Yahudi. Oke, baik. Yang sama dari seluruh kerajaan ini tadi apa? Ayo, dari pelajaran tadi. Yang sama, mereka tidak menyembah Allah. Ada yang menyembah api, menyembah patung, dan seterusnya. Termasuk orang Yahudi dan Nasrani itu lebih percaya kepada Talmud. Talmud adalah kitab yang ditulis oleh para pendeta. Jadi mereka meninggalkan Taurat, meninggalkan Injil, tapi percaya kepada Talmud. Talmud isinya banyak tahayul, banyak syirik. Maka mereka juga menyembah patung. Ya, termasuk di agama Nasrani terjadi musibah besar pada tahun 325. Pada waktu Nabi Isa, kan Nabi Isa lahir tahun 1 anggaplah. Nabi Isa lahir itu berdakwah sampai 35 tahun. Kemudian beliau diangkat. Terus diteruskan oleh murid-muridnya yang 12 Hawariyin, diteruskan oleh murid-muridnya. Nah, ini berdakwah. Waktu itu yang menguasai daerah sana adalah Romawi. Romawi agamanya pagan, yaitu nyembah patung. Bapak Ibu coba kalau mau lihat gambarannya Romawi, nontonlah film apa itu Gladiator. Nah, ini kira-kira begitu. Itu persis patung itulah. Mereka tidak punya ini. Nah, dan mereka banyak dewa-dewa juga. Sama. Sampai kemana sudah ini banyak dewa-dewa, itu penyembahannya. Nah, orang-orang Nasrani ini tidak tahan. Maka negosiasi. Tahun 325 ya terjadi negosiasi, konvensi besar-besaran, pertemuan antara pendeta-pendeta Romawi ini yang nyembah patung ini dengan para pendeta Nasrani. Terjadi konvensi namanya konvensi Nisea. Di konvensi ini terjadilah percampuran antara Nasrani dicampur dengan patung-patung. Maka yang terjadi kalau kita lihat sekarang ini, teko Nabi Isa, teko ibundanya, semuanya dibikin patung. Kira-kira begitu. Nah ini tahun 325. Berarti abad ke-6 tadi sudah terjadi penyimpangan macam itu. Sebagian ada yang tidak menyimpang, nanti ada kisahnya. Sebagian tidak menyimpang, tapi ini minoritas. Tetap dalam agama Nasrani yang sebenarnya, tapi sebagian besar sudah menyimpang. Inilah gambaran saat itu. Maka ini disebut di Al-Quran sebagai jahiliyah. Ciri khas dari jahiliyah adalah syirik. Tolong camkan. Ini pelajaran berharga. Bahasa kerennya, mereka tidak mengenal Allah. Ini catatan pertama. Catatan kedua. Dari segi akal, ilmu, teknologi, seni, budaya, hebat. Ulangi. Ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya, iptek lah segala macam, iptek, seni, budaya, hebat-hebat semua. Siapa bilang nggak hebat? Coba. Bapak Ibu pernah pergi ke Magelang, Candi Borobudur?
kamu jingok, hebat tak itu? Suruhlah wong sekarang bangun kalau pacak gara-gara. Ini senianan ini. Belum lagi benteng-benteng di Konstantinopel. Itu benteng Konstantinopel itu baru jebol, ya. Rasul bersabda itu tahun 600-an. Kata Rasul, kelak kalian akan menaklukkan Konstantinopel, Bizantium. Rasul itu ngomong tahun 600 berapa? 620-an. Atau 610 atau 620 Rasul ngomong itu. Mangko-mangko benteng Konstantinopel baru takluk tahun 1435. Kira-kira agak bersamaan dengan Majapahit waktu itu kalau di Indonesia. Jadi apa yang terjadi, 700 tahun itu baru runtuh, saking hebatnya teknologi situ. Dan untuk meruntuhkan Konstantinopel dibutuhkan bantuan dari orang Nasrani dari Albania yang bisa membuat seorang profesor bikin meriam. Waktu itu kaum muslimin belum bisa bikin itu. Baru setelah itu terjadi luar biasa. Itu contoh. Jadi waktu zaman abad ke-6 itu majunian sudah luar biasa. Dari segi ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, ya udah maju. Tapi dari segi iman, hati kosong. Tadi bikin patung disembah. Kalau nak pergi nanyo sama burung. Ini Bapak Ibu baca Yasin. Qala ta'irukum ma'akum ma'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ta'irukum tu burung. Maksudnya gini, dulu di Mekah kalau wong nak pergi itu nanyonyo sama burung. Jadi burung itu di kandang, kaget dibuka kandangnya, burung itu terbang kemana? Anggaplah ini, kalau terbangnya itu kira-kira ke lurus atau naik, berarti itu bagus bakal perjalanan ini. Kalau turun berarti jelek. Nah kira-kira itu galak mengundi nasib dengan panah, nyembah patung kalau dibikin ada yang sekecian patung dari roti. Kalau lapar kayak dimakan, nih masuk akal tak? Tak masuk akal, tapi orang-orangnya pinter. Itulah disebut jahiliyah. Itu yang pertama. Yang kedua, kehidupannya mereka ya amburadul. Rasul pernah bersabda, aku dilahirkan dari pernikahan, bukan dilahirkan dari cara jahiliyah. Perhatikan, di Mekah dulu orang melahirkan itu ada banyak cara. Ada yang bininya dititip ke wong supaya hamil. Itu yang dimaksud Rasul, aku bukan cara jahiliyah. Ada yang pokoknya macam-macam lah. Ada yang dibeli, ada yang di apa segala macam. Nggak, perempuan mohon maaf ibu-ibu, dah katik regonya waktu itu. Kalau laki-laki berjudi bawa bininya. Ya, kalau dia kalah judi, bininya jadi taruhan. Kalau kalah lagi, maka bininya dimbek uang. Dimbek itu belum tentu istri, bisa dibunuh, bisa dijual, terserah apa baik. Itu udah milik dia. Jadi cak barang. Nah, kalau yang tokoh-tokoh masyarakat punya anak betino, malu, maka dipendam hidup-hidup. Itulah kehidupan mereka. Padahal mereka itu makmur. Saya kasih contoh. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlata syita'i was-shaib. Orang-orang Mekah itu terbagi menjadi 4 kelompok. Mekah waktu itu, tadi saya belum cerita ringkasnya, di Mekah itu tidak dikuasai Romawi, tidak dikuasai Persia, tidak dikuasai Habsah, tidak dikuasai Mesir, tidak dikuasai Ghassan. Ini Mekah kayaknya luput dari pandangan negara-negara besar tadi. Mekah tidak ada pemerintahan. Bayangkan tidak ada pemerintahan tapi teratur. Teraturnya gara-gara Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hidup 2700 tahun sebelum Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim hidup 2700 tahun sebelum Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim berdoa, wa arina manasikana, wahai Allah tunjukkan kami cara manasik haji. Maka ditunjukkan Allah. Maka sejak Nabi Ibrahim ada tradisi ibadah haji, itu terus menerus sampai saat itu. Maka orang Mekah itu adalah terkenal dalam hal haji, terkenal dalam hal mengelola haji. Maka penduduknya dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama bertanggung jawab terhadap imigrasi.
Ini dalam buku sejarah. Saya mencuplik ini dari dua kitab sekaligus. Satu kitab yang ditulis oleh Syekh Mubarakfuri tentang Sirah Nabawiyah, dan satu lagi ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali juga tentang Sirah Nabawiyah. Oke, baik. Jadi kelompok pertama imigrasi, yaitu masyarakat Mekah yang tugasnya memantau keluar masuknya orang dari luar Mekah. Kelompok kedua catering. Tadi Pak Ketua ngomongkan makanan minuman ini bawa kalau ini. Nah, kalau di sana ada catering. Catering ini terutama banyu Zam-Zam. Distribusi banyu Zam-Zam saat itu. Yang ketiga adalah kelompok para security, pengaman. Nah, inilah yang bisa perang yang ini, tapi bukan pasukan. Mereka mengamankan saja. Karena negeri Mekah itu didoakan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hada baladan amina. Wahai Allah, jadikan negeri ini aman. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Maka sebutan Mekah adalah wahadal baladil amin, negeri yang aman. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim, ini jangan main-main sama doa. Warzuq ahlahu minas samarat. Berikan kepada penduduk Mekah ini buah-buahan, samarat. Bapak Ibu coba lihat yang sudah pergi umroh haji, di Mekah ada pohon pelem enggak? Sawo? Duren? Tapi ada enggak sawo di sana? Ada. Duren? Tempoyak lagi ada. Saya enggak sembarangan. Saya pembimbing haji. Saya punya perwakilan di sana, kami punya perwakilan di sana. Saya kalau pergi haji keliling-keliling pakai mobilnya orang Arab situ kan. Suatu saat saya tes saja, carikan aku tempoyak. Oh, dia ajaknya, dia nanya tempoyak itu apa? Duren yang di mana-mana. Oh, ada. Tempoyak be ada. Itu doa Nabi Ibrahim. Tanamannya tidak katik, tapi buahnya ada di situ. Karena kata Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarat. Berikan buah-buahan kepada penduduk Mekah. Jadi kalau buahan ada, buah kiwi yang ada di negeri mano-mano itu ada juga di situ. Ada galo. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu jangan kecil hati hikmahnya kalau ada doa itu. Tidak mungkin kita ini tinggal di Pal 9 ini. Dulu aku tinggal di kebun bunga pernah itu. Banyu Nimbo. Aku tinggal jadi marbot masjid apa itu? Sepakat dulu. Sekarang Muafakoh. Nah, ini yang di Simpang itu kan. Samping itu rumah kami. Aku praktek di situ. Ada berapa bulan lah di situ tinggal. Yo, waya-waya Nimbo aku ini ngisi bak itu ini. Jadilah karena nunggu pasien tidak datang-datang kan. Kira-kira itu. Jadi siapa yang terbayang sekarang Pal 9 ini begitu ramenya, itu tidak mungkin, tapi dengan doa luar biasa. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah, lanjut. Jadi mereka hidupnya kacau. Hidupnya kacau. Itu dua hal yang terjadi. Satu, tidak mengenal Allah. Dua, hidupnya kacau. Di tengah seperti itu, maka ada namanya nubuat. Nubuat artinya tanda-tanda kenabian. Ya, nubuat itu pertama diungkap ya di Zabur, Taurat dan Injil, bahwa kelak akan ada nabi yang lahir dari kota yang namanya Bakkah. Bakkah, perhatikan kayak Bakkah. Ini disebut di Al-Qur'an, kalimat Bakkah ini disebut di surat Ali Imran ayat 96 97. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah untuk ibadah adalah Ka'bah yang terletak di Bakkah, yang diberkahi. Ya, wa hudal lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Fihi ayatum bayinat, di dalamnya ada ayat-ayat Allah yang turun di tempat itu. Ya, Nabi Muhammad mendapat wahyu juga ada di dekat Ka'bah. Maqamu Ibrahim, ya di situ ada makom
Ibrahim, wa man dakhalahu kana amina, siapa memasuki kota itu akan aman. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, maka wajib bagi manusia untuk pergi haji ke sana bagi siapa yang istita'a. Itu dalil di surat Ali Imran ayat 96-97. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini sekali lagi, zaman sebelum Nabi Muhammad itu tidak mengenal Allah, hidupnya kacau, dua ikut itu. Oke. Maka kemudian akan datang Nabi Muhammad, sudah ada tanda-tandanya. Yang pertama, sebutan Bakkah atau sekarang Mekah itu ada tertulis di Zabur, Taurat dan Injil. Yang kedua, Nabi Musa ngomong, kata Nabi Musa, kelak akan lahir seorang nabi dari keturunan pamanku. Perhatikan kalimatnya, dari keturunan pamanku. Siapa pamannya Nabi Musa? Kita runut. Ini saya langsung ceritakan sejarah. Maka Bapak Ibu galak baca Barzanji atau Maulid Marhaba itu jangan tak tahu kaget, itu sejarah yang dibaca. Yang tak tahu juga jangan nak nuduh itu bid'ah, itu buku sejarah. Cuman dibaca pakai sholawatan, itu masalahnya kan. Nah, jadi orang tak tahu. Oke. Rasulullah pernah bersabda, aku adalah keturunan terbaik dari Hashim. Hashim itu termasuk yang terbaik dari Fihr. Fihr nama lainnya Quraisy. Quraisy keturunan terbaik dari Kinanah. Kemudian para ulama melacak lagi, itu Rasul sabdanya sampai situ. Para ulama melacak lagi, Kinanah keturunan terbaik dari Adnan. Adnan keturunan terbaik dari Ismail. Ismail adalah putra pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah lahir Ismail, beberapa tahun kemudian lahirlah putra kedua Nabi Ibrahim dari istrinya Sarah. Kalau tadi dari Hajar, ya, yang Ismail tadi digawa ke Mekah, yang Sarah masih tetap di Palestina. Sarah melahirkan anak namanya Ishak. Namanya Ishak. Ishak kelak akan melahirkan keturunan namanya Yakub. Nama lain Yakub adalah Israel. Karena itu anak Yakub yang 12 namanya Bani Israel. Bani Israel itulah nanti salah satunya ada nabi namanya Musa. Isa juga dari situ, Yahya juga dari situ. Perhatikan kalimatnya. Kalau Nabi Musa mengatakan kelak akan datang seorang nabi dari keturunan pamanku, berarti bukan dari keturunan Ishak. Karena Ishak adalah berarti orang tuanya Nabi Musa, kan kira-kira gitu. Runutnya satu garis. Yang pamannya siapa? Ismail. Itu sudah ada. Nabi Musa sudah ngomong. Oke. Dan di Taurat pun sudah tertulis. Yang kedua, Nabi Isa lebih jelas lagi ngomongnya, lebih clear lagi. Di surat As-Saff, surat nomor 61 ayat yang keempat. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, aku ini rasul untuk kamu. Ulangi, aku ini rasul untuk kamu. Baik, ini perhatikan nian-nian. Jadi Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel. Ini ada pembatasan, memang dalilnya gitu. Kamu Bani Israel bukan? Nah ini sinianan. Ini kalau pertanyaan begitu, kemarin yang datang ke Jakarta Mamang itu grupnya Bani Israel. Kamu bukan Bani Israel, kita ini Bani Sekayu, Bani Palembang, Komering, Jawa. Ini sinianan ini. Tolong dipahami. Karena lanjutannya ada musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Itu kata Nabi Isa, aku hanya melanjutkan Taurat dengan membawa Injil. Wa mubasyiran bi rasul, nanti akan ada yang rasul untuk kalian semua, gembiralah, namanya Ahmad. Clear nian. Ahmad itu nama gelar. Mohon maaf, di Sumsel kita di Palembang ini kan ada gelar-gelar, sering kan? Namanya Muhammad.
gelarnya Ahmad kira-kira kalau disebut. Muhammad orang yang terpuji. Terpuji karena apa? Kalau kita belajar bahasa Inggris itu ada namanya superlatif. Jadi contoh misalnya ya, good itu bagus, better itu lebih bagus, the best itu terbagus, Hasan ya, Hasan atau Hamid itu baik ya, Ahmad itu terbaik. Nama wongnya Muhammad, tapi jangan kecil hati yang namanya Hamid. Hamid, Ahmad, Mahmud. Kalau putra saya kasih nama Mamduh sama semua. Itu Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, Mamduh itu sama semua. Nah itu Nabi Isa sudah ngomong. Nabi Isa kapan hidupnya? 500 tahun sebelum Nabi Muhammad. Jadi sudah ada tanda kenabian. Dan hebatnya lagi, ini langsung saya lompat. Yang memberi nama Nabi Muhammad siapa? Nah, yang memberi nama, kalau yang Allah memberi nama langsung, Nabi Yahya. Nabi Yahya itu namanya langsung dari Allah, putra dari Nabi Zakaria. Itu langsung Allah yang ngasih nama, bukan Nabi Zakaria yang akikah. Tapi kalau yang Nabi Muhammad yang akikah adalah Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakek Nabi. Kalau paman Nabi Abu Thalib. Kalau ini Abdul Muttalib kakeknya. Jadi karena ayahnya Nabi sudah wafat ketika Nabi masih dalam kandungan, maka yang ngurus akikahkan Nabi Muhammad. Nah ini tolong camkan, akikah itu sunnah dari dulu. Sebelum Nabi lahir juga sudah ada akikah, tradisi itu. Tapi waktu Nabi lahir itu lebih tertib lagi. Apa tertibnya? Saya bayangkan, saya ceritakan. Abdul Muttalib membawa bayi yang kecil ini, Muhammad ini dibawanya, belum ditunjuk nama waktu itu, digendongnya masuk ke dalam Ka'bah. Kalau sekarang kita marhaba itu digendong enggak bayi ini? Terus sambil kita ada selawatan, sama kan? Nah itu kira-kira gembira atau sedih? Nah lahir pula bayi ini cocong, enggak seneng aku, mah itu kamu kan tidak gembira. Oh bayinya juga tenang biasanya marhaba itu, bener gak? Beda bayi di setel organ tunggal nangis dia kan. Tapi waktu sholawatan itu marhaban ya nurul aini, pecahnya bayi itu tambah gitu kan, sambil keliling gitu kan, yang kamu dinjuk telur abang apa coba, ada duitnya kan, dipoles-poles pakai minyak wangi itu bukan tradisi buruk, begitulah Rasul lahir digendong seperti itu. Oke. Kemudian dikasih nama, perhatikan kalimatnya. Tahu dari mana Abdul Muttalib nama Muhammad atau Ahmad? Belum pernah ada nama itu. Tahu dari mana? Kalau dari baca buku tidak mungkin, karena orang-orang Mekah ummi, termasuk Nabi Muhammad ummi. Ummiyun artinya tidak baca nulis, tidak baca baca. Tahu dari mana Abdul Muttalib? Taunya dari ilham. Maka Abdul Muttalib itu adalah orang alim, luar biasa. Sudah ada peristiwa ilham terhadap Abdul Muttalib sebelum itu. Yang pertama, pada waktu Mekah kebanjiran, maka apa namanya, sumur Zam-Zam hilang. Kan sumur Zam-Zam biasa digali, kan enggak sumur cak kita zaman sekarang sudah dipermanenkan. Sumur Zam-Zam itu hilang, di mana letaknya tidak tahu lagi. Dicari tidak ketemu, digali sekitar itu tidak ketemu, maka Abdul Muttalib mimpi. Dan mimpi besoknya dia datang ke Mekah, ke Ka'bah, kata Abdul Muttalib gali di sini. Dan digali di situ benar, itu sumber Zam-Zam. Tahu dari mana? Dari mimpi. Kalau kita mimpi apa? Zaman dulu kita mimpi SDSB, togel. Karena sekarang judi online. Ya Allah, Masya Allah. Itu mimpi Abdul Muttalib. Yang kedua, pada waktu Nabi Muhammad lahir, Abdul Muttalib juga mendapatkan ilham yang dahsyat, luar biasa. Tahun-tahun Nabi Muhammad lahir itu apa? Yang terjadi peristiwa gajah. Pernah dengar? Raja Abroha ngomong, siapa yang jaga Ka'bah? Orang-orang mengatakan Abdul Muttalib. Akhirnya Abroha dialog sama Abdul Muttalib. Pak Abdul, kira-kira, ini apa? Ka'bah nak kami hancurkan. Mak mana menurut kamu? Kira-kira kalau kita mak mana? Misalnya mohon maaf, Pak Ketua, masjid ini nak kami rusak. Kira-kira Pak Ketua ngomong apa?
Oh jangan, ini. Kira-kira itu kan, apa masih pacak negosiasi? Karena pasukan gajah itu kuat banget, tidak ada yang lawannya. Tadi masih ingat Mekah tidak punya pasukan, dihadapi dengan kavaleri, itu kan kavaleri paling berat. Kalau kavaleri di bawah itu kuda, kavaleri pasukan gajah itu paling keren udah. Di Amerika tuh kalau udah keluar kavaleri, itu perang udah usai. Saking kuatnya kavaleri. Nah, kemudian terjadilah dialog tadi. Apa kata Abdul Muthalib? Urusan Ka'bah bukan urusan aku. Itu kata Abdul Muthalib. Urusan aku onta yang kamu rampas, tolong balikkan. Nah, jadi Abdul Muthalib itu ontanya dirampas oleh Abroha, jumlahnya 200 ekor. Kemudian Ka'bah nak dihancurkan, padahal yang jago Ka'bah, yang pegang kunci adalah Abdul. Tapi waktu Abroha ngomong, Pak Abdul mak mano tentang Ka'bah, bukan urusan aku, kata Abdul Muthalib. Terkejut Abroha, nah mamang ini ngomong apa? Katanya kuncinya sama dia, ngapo ini cak tak peduli itu. Ini mau mengajarkan pada kita, ini ilhamnya pada Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib, urusan aku onta, mana onta aku, balikkan. Oh, kata Abroha, kalau soal onta pendek bacaannya. Maka diunjukkan ontanya itu, tapi kemudian Abroha ngotot mau menghancurkan Ka'bah. Maka turunlah ayat yang kemudian diceritakan kepada Nabi Muhammad, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini pelajarannya apa? Tauhid, tolong camkan. Jadi ilham tauhid datang kepada Abdul Muthalib, orangnya sangat bertauhid. Jadi urusan Allah biarlah Allah, urusan kita. Saya kasih contoh. Suatu saat saya jadi direktur rumah sakit Pusri. Waktu saya masih jadi direktur rumah sakit Pusri, itu ada obat satu blister, satu ini harganya 14.000. Mahal kan? Satu ini 14.000. Isinya 10. Berarti sikoknya 1.400. Obat itu kuganti yang generik. Harganya 1.400. Berarti sikoknya 140. Seperberapanya itu? 1/10-nya. Obat itu yang diganti tadi untuk pensiunan. Kalau kamu ada pensiunan Pusri, mohon maaf aku sini. Untuk pensiunan. Kompak seluruh pensiunan protes. Kacau direktur baru ini. Mak mano nak sembuh. Obat 14.000 diganti 1.400. Kacau direktur itu. Saya kumpulkan mereka. Bapak Ibu, obat ini sama isinya. Ibaratnya isinya ini burgo juga ini. Tapi cuman ini satu bermerek, ini generik. Bapak Ibu, yang menyembuhkan itu Allah atau obat ini? Kutanya ini. Allah. Nah, itulah maksud aku. Soal sembuh itu soal urusan Allah. Soal kita berejo. Murahkan obatnya ini tadi. Kalau murah pacak sembuh itu karena urusan Allah. Mahal pacak sembuh urusan Allah. Kamu milih yang mana? Milih yang murah. Kenapa milih yang murah? Supaya kage untuk pengobatan lain pacak kita jaminkan. Misalnya contoh, mohon maaf, ada yang cuci darah, tadinya tanggungannya sedikit, gara-gara ada penghematan di sini kita tukar di sana, maka itu lebih bagus pelayanannya. Itu Prof, itulah. Itu spirit dari Abdul Muthalib. Sama dengan kita ini. Mati urusan siapa? Maksudnya kita mati itu urusan siapa? Kapan nak mati? Ada tak kita yang tahu kapan? Kalau ada yang tahu aku langsung balik malam ini. Ya, mati urusan Allah. Tapi urusan kita adalah watazawadu, bersiap-siap kapan baik kalau nak mati. Itu urusan kita. Itu pelajaran dari Abdul Muthalib. Itulah tanda-tanda kenabian. Nah, selesai itu bab 2. Jadi bab pertama tadi saya cerita abad ke-6 tadi semua jahiliyah, tidak mengenal Allah, ya. Satu lagi, ya, hidupnya kacau. Kemudian yang kedua, tanda-tanda kenabian bakal lahirnya Nabi Muhammad. Oke. Dan sekarang yang bab ketiga terakhir, ya. Nabi Muhammad itu diutus sama untuk menyelesaikan dua masalah besar tadi.
Yang pertama, beliau diutus untuk mengenalkan manusia pada ma'rifatullah, pada tauhid. Mengenalkan manusia pada tauhid. Oke, maka itu Nabi Muhammad berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Oke, mengenalkan tauhid 13 tahun. Kemudian tugas Nabi Muhammad yang kedua adalah membawa minhajul hayah. Dalam bahasa Inggris, way of life. Dalam bahasa kita, cara hidup. Tadi hidup kacau, sekarang ada caranya hidup ini. Nah, hidup yang teratur ini namanya syariat. Syariat itu Rasul mengajarkannya di Madinah. Diajarkan sekaligus tempatnya diubah. Yasrib diubah jadi Madinah. Yasrib itu adalah cuma nama tempat lama. Kalau Madinah artinya kota. Bahasa keren sekarang civil society. Tempat orang-orang yang waras. Jadi kota Palembang itu tempat orang waras. Kalau kota, kalau tidak waras maksudnya kita sebut baik ini dusun mano, ini kira-kira itu. Tapi ini kota, ini Madinah, itu kalimatnya seperti itu. Oke. Nah, jadi Nabi Muhammad berdakwah 13 tahun untuk mengenalkan kepada Allah tauhid, 10 tahun untuk mengenalkan cara hidup. Pertanyaan saya, lebih lama mana? Mengenalkan Allah dengan mengenalkan cara hidup? Lebih lama tauhid kan? Ini berat. Termasuk di masa Rasul mengenalkan tauhid, ada rayuan pecah wong Nasrani tadi. Suatu saat orang Quraisy mengatakan gini, Muhammad, kita kompromi saja. Hari ini nyembah Tuhan kamu, besok nyembah Tuhan kami. Tadi kalau orang Nasrani, yang Nasrani lawan Romawi tadi, akor digabungkan jadi sikok. Itulah terjadi tradisi macam-macam itu tadi. Nah, kalau di kita tidak begitu. Orang kafir mengatakan, Muhammad, hari ini nyembah Tuhan kamu, besok nyembah Tuhan kami. Mana akor? Tidak akor. Maka turun ayat, lakum dinukum waliyadin. Baru akor lagi, tanda kutip akor lagi, Istiqlal kemarin itulah. Berarti mamang-mamang itu jahiliyah kalau. Ini sinianan ini. Ini sinianan. Ngapo nak balik lagi ke sana, sudah jelas itu kan. Kamu baca Al-Quran surat Ali Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dalam hal lain disebutkan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya, dalam ungkapan ulama, Islam itu udah paling tinggi, tidak ada yang paling tinggi. Dalam hadis Rasul dikatakan, kalau Musa hidup di zamanku, Musa ikut aku. Dalam hadis yang lain dikatakan, tidak akan ada orang yang bisa memberi syafaat kecuali hanya Rasulullah Muhammad SAW. Orang datang kepada Nabi Adam tidak bisa nolong. Datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, tidak ada yang bisa menolong. Yang hanya bisa menolong hanya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nak melok siapa? Kan gara-gara itu. Ini masalah akidah, masalah iman. Itu lama ngajarkannya, 13 tahun Nabi baru ngajarkan syariah. Syariah itu mudah. Mari, hikmah maulid Nabi ini saya ingin mengajak kepada kita semua bagaimana akidah ini mewarnai syariah kita. Saya kasih contoh. Oke. Misalnya ini masalah imannya. Iman masalah syariat sholat subuh. Oke. Ini kunjuk contoh be. Bapak Ibu, bapak-bapak lah. Masjid-masjid kita sholat subuh rame tak? Nah itu ini sinianan sini. Jadi saya tuh udah, makanya aku tuh tiap subuh ada pengajian. Selama di Palembang ini tiap subuh, kecuali hari Senin aku tidak punya pengajian. Selasa sampai Ahad itu ada subuh. Aku metu subuh. Tiap subuh aku metu. Aku nyemangati kalau supaya ini. Dari dulu mah itu terus. Baik. Ini masalahnya bukan masalah syariat subuhnya, tapi masalah imannya. Saya sampaikan ini dalil imannya tentang subuh. Satu, dalil di surat Ali Imran ayat yang ke-17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat, orang-orang yang bersedekah, dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah sebelum subuh.
mohon ampun kepada Allah sebelum subuh, berarti sudah bangun atau belum? Sudah bangun. Berarti orang ini bakal pergi ke masjid. Itu satu. Yang kedua, ada di Al-Quran surat nomor 17. Ayatnya kamu cari dekat 80-an atau berapa tuh. Ya. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh itu diikuti 2 rombongan malaikat. Hanya salat subuh yang diikuti 2 rombongan malaikat. Kalau salat-salat yang lain cuma 1 rombongan. Maksudnya ini diterangkan di hadis. Malaikat itu ada yang jago dalu, ada yang jago siang. Nah, itu baik. Kalau tidak percaya jingoklah kaki. Kalau tidak kamu berlari-lari, ya. Malaikat kata Rasul ada yang jago dalu, ada yang jago. Waktu subuh yang jago dalu masih ada, yang jago siang sudah datang. Aplusan bahasa kita. Maka mereka hadir di situ menyaksikan kita. Pentingnya apa? Waktu kita meninggal, dalam hadis dikatakan ruh kita diangkat ke langit, itu berjejer malaikat. Dan kaget malaikat itu akan ngomong, siapa cek ini? Ini mamang yang galak sholat di Insano Kamil dulu. Yang sop mano? Sebelah kiri yang terkantuk-kantuk itu. Oh itu kenal galau. Karena tadi aplusannya ada. Beda sama siapa cek yang datang ini? Tak tahulah nih. Tak katik di masjid Insanul Kamil. Katik masjid sebelah-sebelahnya juga. Jadi ngapa mamang ini? Aman tak salah catatannya ini jam 9 bangunnya. Terbayang tak itu? Yang ketiga, dalil dari segi ilmiah kedokteran. Allah sudah menanam dalam diri manusia itu hormon yang menjadi jam. Bahasa kedokteran jam biologi. Jam kita. Jadi kita ini ada jam. Sekarang nak jam 9 sampai selesai ini, ya. Ada jam dalam diri kita ini hormon namanya kortisol. Saya ajari mudahnya saja. Hormon kortisol itu naik jam 4 pagi. Tidak naik lagi selama 24 jam, nanti baru jam 4 naik lagi. Waktu hormon itu naik, kalau badan tidak bangun maka akan rusak badan. Kalau bangun akan sehat. Itu pilihannya. Ini saya ajari udah malam ini nih. Kamu udah kuliah 1 semester ini pelajaran tentang hormon ini nih. Kuringkaskan. Ini mudahnya itu baik. Namanya circadian rhythm. Jadi ulangi, hormon kortisol muncul paling tinggi jam 4. Kalau kamu bangun, kamu sehat. Kamu tidak bangun, badan kamu dimakan oleh hormon ini tadi, rusak. Maka resepnya adalah bangun pagi tadi. Maka syariat sholat subuh akan semangat kalau kita tahu nilai imannya tadi. Jangan dibalik. Sama dengan kita sekarang ini, peringatan maulid ini, kalau kita tahu nilai ibadahnya, imannya dulu itu lebih kenceng. Ini maulid ini adalah pelajaran tauhid. Apa buktinya? Tadi sholawatan, saya sampaikan buktinya. Coba kita bunyi sholawat apa? Sholawat yang dasar be. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Perhatikan kalimatnya. Ini kelihatannya pendek tapi kadang-kadang orang nggak paham. Allahumma, wahai Allah, sholli ala, berikanlah kepada Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Perhatikan kalimatnya. Apa yang diberikan? Kesejahteraan. Wahai Allah, berikan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, yang memberi siapa? Yang diberi siapa? Nabi Muhammad. Kalau begitu Nabi Muhammad Tuhan atau bukan? Bukan. Ini tauhid pelajarannya. Ini gak ringan. Karena rata-rata Nabi sebelum Nabi Muhammad itu dipuja-puja. Sampai sekarang kamu juga, mohon maaf ini saya luruskan, secara politik kamu ribut-ribut. Kemarin ada di berita mana-mana ini. Kemarin kita punya calon, ini apa ini? Kalau nak dipotong agak rekamannya dipotong misalnya. Kalau ini ada unsur politik, tapi menurut aku tidak. Sekarang ini orang udah banyak. Kemarin kita ada salah satu calon capres, apa namanya? Pak Anies Baswedan. Kemudian kemarin gagal nyalon gubernur. Seolah-olah semua orang percaya bahwa kalau dipimpin Pak Anies pasti akan bagus. Ini sudah pengkultusan. Paham? Tidak ada satu orang pun yang mampu
la tadri nafsum bi ayyi ardin tamut madza taksibu ghadan. Tidak ada satu orang pun yang akan tahu apa yang akan dikerjakannya besok. Bahkan tidak akan mungkin orang mampu melakukan apa. Saya nggak mungkin bisa ceramah kalau Allah nggak ngasih saya napas. Ini agak serak-serak sudah. Artinya apa? Jangan ada. Nabi Muhammad juga hanya manusia. Ini senianan. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani sudah salah paham. Wa qalatin nasara Isa ibnullah. Berkatalah orang-orang Nasrani, Isa adalah putranya Allah. Maka disimbolkan dengan Yesus, maka Yesus disebut sebagai anak Tuhan. Sudah salah paham. Dan akhirnya turunlah dari Yesus ada orang-orang suci. Orang-orang suci kalau lanang namanya Santo, kalau betina namanya Santa. Orang-orang itu adalah termasuk kemarin yang datang itu dianggap orang suci. Maka teko ada kita juga minta barokah dari mamang itu. Woi cek, ini ibadah akidah mana nih? Ini sinianan. Kalau nak minta barokah, sholawat jelas clear. Maka kenapa kita sholawat sekali dibalas 10 kali? Yang ngenjuk siapa berarti? Bukan Nabi Muhammad, Allah. Mari tegas, Nabi Muhammad itu manusia. Nah inilah simpulannya. Karena itu Nabi Muhammad bisa dicontoh siapa baik. Tolong dicatat dalilnya di Al-Quran surat nomor 34 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Muhammad, engkau diutus untuk seluruh manusia. Cocok. Saya kasih contoh secara medis karena saya dokter, biar mudah saja. Nabi Muhammad kalau tidur miring kanan, itu bisa dicontoh seluruh manusia. Kenapa tidak miring kiri? Kenapa tidak tengkurap? Kenapa tidak telentang? Saya terangkan. Miring kanan berarti ini di sebelah atas. Benar? Ini ada jantung. Ini ada lambung. Tadi habis makan burgo. Penuh di sini. Kamu miring kiri. Ketekan lambung itu. Metu lagi burgo dari sini. Itu contoh baik kira-kira. Kamu ada gangguan jantung, darah tinggi segala macam, miring kiri, ketekan jantung, sesek, sudden death, mati mendadak, mati ngejut, bahasa Palembangnya angin duduk. Paham? Itu kalau miring kiri. Kalau tengkurap, sesek juga. Kalau terlentang, aliran darah menjadi lambat, maka miring kanan. Siapa yang ngajari Nabi Muhammad miring kanan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad, engkau tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali dibimbing oleh wahyu. Di Al-Qur'an surat 53 ayat 3 dan 4. Jadi sudah pakemlah sudah kita ini. Contoh yang lain kemarin zaman Covid kamu ketakutan luar biasa. Karena kamu tidak ngamalkan cara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menganjurkan kalau kamu wudu terutama pada waktu subuh, kamu istinsyak. Istinsak itu ambil banyu masukkan ke hidung. Bahwa wudhu mak ini sah. Ini sah wudhu mak ini. Kamu wudhu mak ini, bersihkan hidung mak ini sah. Tapi masukkan banyu ke hidung lebih bagus, terutama waktu subuh. Kenapa? Ilmu kedokteran yang kuterangkan. Waktu subuh itu mengendap semua kotoran-kotoran di sini. Waktu dimasukkan air ke hidung bersih semua. Dan ada penelitiannya dokter-dokter di Eropa, bukan dokter Muslim. Maka orang kalau terhindar dari Covid itu, maka resep kami, saya jadi dokter Covid, jadi satgas, tiap hari ngucak pasien Covid, saya sekeluarga nggak kena Covid. Kenapa? Resepnya itu tadi. Bukan masker yang double-double, ngelemakkan perusahaan masker. Wudhu cek. Ya, sholat berjarak pula, kamu takut-takut. Yang datang ke masjid pasti sehat. Kenapa? Yang sehat belum tentu datang ke masjid. Nah, yang datang ke masjid ini sehat nian, udah pasti. Teruji kamu ini sehat. Kamu jangan ada ngeluh sakit di sini. Ya, kenapa? Karena udah pasti sehat. Karena banyak uang yang sehat tak ke masjid. Jadi paham ya? Inilah demikian simpulan terakhir malam ini, agak lewat dikit. Ya, Pak Wada apa ya? Dikit ya. Satu hal Nabi Muhammad pernah bersabda. Ini simpulannya kena untuk kita kalau. Nabi Muhammad bersabda waktu ngumpul sama sahabat ini ngomong, kelak akan datang saudaraku. Sahabat nanya, ya Rasul, bukankah kami saudaramu? Bukan, kalian sahabatku. Saudaraku belum datang. Nah, sekarang aku tanya dulu, dekat mana saudara sama sahabat? Saudara. Kalau zaman sekarang saudara jadi komisaris, benar ya? Kalau sahabat jadi tim ses.
Nah, kayak akhirnya. Kira ini guyonnya baik supaya kamu tahulah ini mana lebih dekat. Oke. Maka sahabat nanya, siapa sahabatmu ya Rasul? Siapa saudaramu ya Rasul? Saudaraku adalah orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjumpa denganku, tapi beriman denganku. Siapa itu? Kita ini dulurnya Nabi. Jadi tidak usah kamu ribut-ribut lagi, Habib atau bukan Habib. Nih, aku ini galak dipaksa-paksa. Kalau lagi ceramah habis metu, Beb, tinggal di 9 lilir ya nih. Karena nyingok wajah aku ini Arab nih. Padahal aku ini Arab nangdi. Nah, nih. Tapi memang benar, istri saya Ali Drus. Jadi dikira saya Aljupri maksudnya, tapi padahal Aljuwono. Itu tidak ada masalah. Masalahnya adalah kita ini sudah saudaranya Rasulullah. Ketika kita beriman sama Rasulullah, kita tidak pernah lihat kan, tapi kita iman, kita nyontoh beliau, tidak pernah ketemu, mimpi pun belum tentu. Jangan coba-coba kamu ngaku mimpi-mimpi, semalam aku ketemu Rasulullah, mak mano kira-kira adonian aku mimpi itu cak di Barak Benteng Kota Besar. No, ngarang mamang ini. Sudahlah, mimpi tak ketemu, nyingok idok, bayangkan idak, maka kita tetap beriman, kita levelnya saudara Rasul. Dan disinilah letak yang namanya syafaat. Bahkan Rasul mengatakan, aku akan memberi syafaat kepada yang paling begajul sekalipun, ahlul kabair, kata Rasul. Tadi dalilnya saya balikkan ke penutup pembuka tadi. Ya, yang pertama Rasul itu azizun alaihi ma'anitum. Rasul tahu kamu ini saro. Rasul tahu penderitaan kita ini saro. Nak sholat subuh saro, nak apa itu tahu Rasul. Yang kedua, harisun alaikum. Rasul menginginkan kamu galau beriman dan selamat, tidak menginginkan celaka, selamat galau. Yang ketiga, makanya ada syafaatnya. Rasul pemaaf dan penyayang. Jadi kalau ada salah-salah dikit sudah. Contoh pemaaf penyayang. Ini prinsip. Kalau kita berbuat dosa jangan diceritakan. Itu kata Rasul. Maka pasti diampuni. Ulangi. Berbuat dosa jangan diceritakan. Misalnya nih, Cek, semalam itu Cek, tahu tak apa dia? Aku maling di rumah mamang itu. Nah, tidak usah nak menceritakan nama itu. Maka dosa yang tidak diceritakan dan dia sadar itu diampuni. Tapi dosa yang dia sadar tapi diceritakan tidak diampuni. Itu karena Rasul begitu sayang. Jadi kalau ada kurang lebih sudahlah biasa baik. Contoh lagi, kurang lebih. Kalau kita sholat wajib rukun tak membaca Fatihah? Rukun. Sekarang pertanyaannya, kalau tidak baca Fatihah, baca apa? Ini harus ada jalan keluar, karena Islam ini harus tadi itu ada kasih sayang. Harus baca kalimat thayyibah, zikir-zikir, apa alhamdulillah, subhanallah, terserah. Pertanyaan selanjutnya, kalau udah baca itu juga ada solusi tidak? Ada, karena Islam ini harus ada solusi. Rasul menyelamatkan. Mana caranya? Kata para ulama, simpulannya berdiam sepanjang bacaan Fatihah. Jadi kira-kira kalau bacaan Fatihah 2 menit, kamu diam 2 menit. Udah setara dengan ya neman gino. Kalau kamu tidak baca subhanallah lagi tidak baca neman ini, tapi mungkin baik ada manusia, jadi hukumnya sampai gitu. Itulah Islam. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kalau aku luka astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Wahai Allah, perbaikilah ilmu kami, terutama ilmu agama, karena disinilah terletak kebaikan kami. Perbaikilah dunia kami, karena disinilah kami mencari makan. Perbaikilah kampung akhirat kami, karena di sanalah kami akan tinggal selama-lamanya. Wahai Allah,
jadikan sisa umur kami tambahan kebaikan, dan jadikan kematian bagi kami istirahat dari kejahatan kami. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadaita, wa la maridun illa syafaita, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wahai Allah, jangan ada dosa kami berapapun banyaknya kecuali Engkau mengampuninya. Jangan ada kesusahan dalam hidup kami kecuali Engkau meringankannya. Jangan ada hutang atau amanah di pundak kami kecuali Engkau melunasinya. Jangan ada yang sakit di antara kami kecuali Engkau menyembuhkannya. Jangan ada kebutuhan kami di dunia dan di akhirat kecuali Engkau mengabulkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Bahagiakan kami dunia akhirat, jauhkan kami dari azab api neraka. Engkau sebaik-baik wali dan sebaik-baik penolong. Kabulkanlah permohonan kami. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum.